Halo bosku, kembali lagi di channel Tebak Parley, dimana di video kali ini saya akan memberikan sedikit review hasil pertandingan kemarin malam, dan saya akan juga sedikit memberikan prediksi untuk laga nanti malam. Tapi sebelum saya memberikan review dan memberikan sedikit prediksi saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap mensupport channel Tebak Parley ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Tebak Parley agar saya tambah semangat untuk memberikan prediksi selanjutnya. Oke, dimana di review hasil pertandingan kemarin malam di sini kita sangatlah profit menurut saya bosku, dengan dimana di sini saya memilih Juventus dia menang dengan skor 3-4. Di sini kita win. Di Inter berhadapan dengan Lazio saya mengambil handicap 1 over 2,5. Di over under kita masuk, di handicap kita draw. Oke, di sini kita win kembali. Nantes berhadapan dengan Monaco yang dimana di sini saya mengambil over 2 dan handicap lek-lekan. Di handicap kita draw tapi di over under kita loss. Oke. Dan di Lyon berhadapan PSG yang dimana di sini saya memilih Lyon dengan menahan 3/4 over 2/3/4 dan dia bermain 1-1. Oke, di sini kita win. Dan di laga terakhir di Udinese berhadapan dengan Atalanta yang dimana saya menjagokan Atalanta dengan cukup yakin akan terjadi over goal, dan benar saja di sini terjadi 8 gol untuk kemenangan Atalanta. 6-2 jumlah ke skor akhir. Di sini kita win. Oke. Dan di build Parley kita, di build pertama kita hanya draw di Monaco saja bosku, tapi masih bisa diperhitungkan, dan di sini kita win. Di build kedua kita sangatlah profit, benar nahan Atalanta over, benar Inter over juga masuk, Juventus over juga masuk. Oke, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mengikuti prediksi saya, dan saya akan memberikan prediksi untuk laga nanti malam. Oke, tetap di channel Tebak Parley. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini di tanggal 10-11 Januari. Dimana di sini saya akan memberikan prediksi sedikit untuk laga nanti malam. Dan di sini saya langsung saja akan memberikan prediksi di Piala FA Inggris, yang mana ada MU berhadapan dengan Aston Villa. Oke, MU yang saat ini masih dalam performa kurang stabil menurut saya. Jika kita perhatikan di kandang, dimana di sini dia 3 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali menelan kekalahan. Dan 5 laga terakhirnya kurang bagus menurut saya bosku, dengan 2 kali seri, 2 kali mendapatkan kemenangan, dan hanya 1 kali menelan kekalahan. Dan Aston Villa yang performanya masih juga hampir sama kedua tim ini menurut saya bosku, dengan performa yang naik turun. Kita sedikit bingung untuk memprediksi kedua tim ini. Oke, yang dimana di sini Aston Villa dengan 5 laga terakhir 3 kali kekalahan, 2 kali mendapatkan kemenangan. Di rekor tandangnya dimana di sini dia sangat kurang bagus dengan 3 kali kekalahan dan 2 kali mendapatkan kemenangan. Oke, dari segi head-to-head pertemuan kedua tim ini, Aston Villa hanya 2 kali bisa mengalahkan MU, dan MU 3 kali bisa mengalahkan Aston Villa dalam 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini. Dan di sini saya langsung saja mengambil kesimpulan untuk mengambil MU. Saya cukup yakin mengambil MU dengan handicap setengah, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2,5. Oke. Ini sedikit prediksi saya untuk laga MU berhadapan dengan Aston Villa. Oke. Karena saya cukup yakin selain dia bermain di kandang, MU bermain di kandang, dan beberapa pemain intinya sudah bisa pulih dari cedera, dan beberapa yang absen masih bisa tampil untuk laga nanti malam. Dari segi statistik head-to-head pertemuan pun MU lebih diunggulkan berhadapan dengan Aston Villa. Oke, kemungkinan nanti malam bisa menang dengan skor 3-2. Oke, untuk kemenangan MU. Oke. Jika teman-teman takut dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali, dan saya akan melanjutkan ke Espanyol berhadapan dengan Elche. Jadi mana di La Liga Spanyol ini, Espanyol berhadapan dengan Elche. Jika kita perhatikan dari segi head-to-head, yang dimana dari segi head-to-head 2 kali dimenangkan oleh Elche dan 1 kali dimenangkan oleh Espanyol, dan 2 kali lagi berakhir dengan seri. Bahas tentang Elche terlebih dahulu, yang dimana di 5 laga terakhir Elche dia 2 kali mendapatkan kemenangan, 2 kali mendapatkan kekalahan, dan hanya 1 kali hasil seri. Dan rekor tandangnya pun yang kurang ya bisa dikatakan sedikit bagus, dengan 3 kali mendapatkan kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan dengan rekor tandang. Oke. Dan Espanyol yang dimana di sini dia di kandang sangatlah bagus,
jika kita perhatikan, walaupun dari segi head to head lebih diunggulkan LC dengan 2 kali kemenangan dan 2 kali berhasil dengan seri, di sini di kandang dia mendapatkan 1 kali seri, 4 kali mendapatkan kemenangan, dan 5 laga terakhirnya dia hanya 1 kali kalah dalam 5 laga terakhirnya dan 4 kali mendapatkan kemenangan. Dan di sini saya cukup yakin untuk mengambil Espanyol. Saya cukup yakin mengambil Espanyol dengan mengambil handicap 1/4. Atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil over 2. Oke, kesimpulan saya untuk laga nanti malam. Dan jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Saya lanjutkan ke Serie A Italia, di mana di sini ada Torino berhadapan dengan Fiorentina. Torino yang jago bermain di kandang, di mana jika kita perhatikan di sini dia bermain di kandang dalam 5 laga terakhirnya 4 kali mendapatkan kemenangan dan 1 kali hasil seri. Oke, dan 5 laga terakhir Torino yang dimana di sini 2 kali kalah, 2 kali mendapatkan kemenangan dan hanya 1 kali berakhir dengan seri. Dan Fiorentina yang kita perhatikan di sini, jika kita perhatikan di 5 laga terakhirnya yang bagus dengan 3 kali kemenangan, 2 kali mendapatkan seri, tidak pernah kalah dalam 5 laga terakhirnya. Tapi rekor tandang Fiorentina yang dimana di sini menurut saya kurang bagus dengan 3 kali mendapatkan kekalahan, 1 kali seri dan 1 kali mendapatkan kemenangan, dan sedikit berimbang kedua tim ini menurut saya bosku. Dan di sini jika kita perhatikan dari segi head to head, tentu diunggulkan yaitu Fiorentina dengan 3 kali kemenangan, oke, dan 1 kali dimenangkan oleh Torino dan 1 kali berakhir dengan seri. Oke, jika kita perhatikan pemain Torino seperti Belotti masih diragukan tampil untuk laga nanti malam, dan Fiorentina kemungkinan bisa memberikan serangan untuk Torino yang bermain di kandangnya sendiri, dan saya cukup yakin di sini mengambil Fiorentina. Saya mengambil Fiorentina dengan menahan 1/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over under, yaitu saya mengambil over 2. Karena kemungkinan nanti malam akan terjadi over goal dan bisa saja bermain imbang, yaitu 1-1 ataupun bisa dimenangkan oleh Fiorentina, oke, dengan skor tipis. Karena saya perhatikan dari 5 laga terakhir Fiorentina yang cukup bagus, tidak terkalahkan dalam 5 laga terakhirnya, dan di kandang pun Torino ini cukup bagus, oke, sedikit berimbang kedua tim ini. Dan saya lanjutkan ke laga Fenerbahce berhadapan dengan Adana Demirspor, yang dimana di sini Fenerbahce dalam 5 laga terakhirnya di kandang sangat bagus dengan 3 kali kemenangan, 2 kali mendapatkan hasil seri, dan 5 laga terakhirnya di mana di sini dia hanya 1 kali menelan kekalahan, 2 kali seri dan 2 kali mendapatkan kemenangan. Adana Demirspor yang menurut saya juga cukup tidak kalah bagus dengan Fenerbahce, yang dimana di sini dia 4 kali mendapatkan kemenangan dan 1 kali seri. Dan di sini rekor tandangnya yang masih adem ayam dengan 3 kali kekalahan, 2 kali mendapatkan kemenangan dan hanya 1 kali hasil seri. Dan jika kita perhatikan dari segi head to head, dimana dari segi head to head Fenerbahce lebih diunggulkan, oke. Dan di sini Adana Demirspor kurang menurut saya bosku. Apalagi selain dia bermain di kandang, saya cukup yakin mengambil Fenerbahce. Saya cukup yakin mengambil Fenerbahce handicap 1/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2,5. Oke, ini kesimpulan saya untuk laga nanti malam antara Fenerbahce berhadapan dengan Demirspor. Jika teman-teman ragu silahkan dikoreksi kembali. Saya lanjutkan ke laga terakhir, di mana di sini adalah Liga 2 Spanyol. RV Oviedo berhadapan dengan Eibar. Eibar yang berada di atas klasmen menurut saya bosku di saat ini, dan dimana di rekor tandangnya jika kita perhatikan dengan 3 kali mendapatkan kemenangan, 1 kali seri dan 1 kali menelan kekalahan. Dan di Eibar dimana di sini di 5 laga terakhirnya dengan 3 kali kemenangan, 1 kali seri, 1 kali menelan kekalahan. Dan Oviedo yang dimana jika kita perhatikan bermain di kandang cukup bagus dengan 4 kali kemenangan, 1 kali mendapatkan hasil seri, tidak terkalahkan di 5 laga terakhir di kandang. Dan 5 laga terakhirnya di sini dimana dia 2 kali mendapatkan kemenangan, 2 kali menelan kekalahan dan 1 kali mendapatkan hasil seri. Tapi dari segi head to head tentu Eibar lebih diunggulkan dengan 4 kali kemenangannya dan 1 kali dimenangkan oleh tim tuan rumah. Oke. Dan di sini saya langsung saja memberikan prediksi saya. Saya cukup yakin mengambil Eibar dengan mengambil leg-legan
Atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2. Oke, kesimpulan saya untuk laga nanti malam antara Eibar berhadapan dengan Oviedo. Jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Oke, saya lanjutkan ke build mix parlay saya. Yang dimana build mix parlay pertama saya ada Fenerbahce, saya mengambil over 2,5. Eibar saya mengambil leg-legan, MU saya mengambil handicap setengah, dan Fiorentina saya menahan 1/4. Dan di build kedua saya ada Espanyol, saya mengambil over 2, MU saya mengambil over 2,5, dan Eibar saya mengambil over 2, dan Fiorentina saya mengambil over 2. Oke, sekian prediksi saya untuk laga nanti malam. Jika teman-teman sejalan dengan saya, mari kita gaskan bosku. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jadikanlah video saya sebagai referensi untuk teman-teman dan bosku semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa bosku.